Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah project 2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pemodelan basis data yang telah kami buat. Nah, untuk judul dari project 2 ini yaitu point of sales persediaan barang. Jadi point of sales persediaan barang itu kayak seperti aplikasi atau sistem dari penjualan di gudang gitu, kayak stock in dan stock out gitu. Jadi kita itu kayak mengelola dari toko itu menggunakan sistem gitu, yang dimana entitasnya itu ada kasir dan juga pemilik. Yang pemilik ini bisa melakukan pengubahan data username dan juga menambahkan username baru atau penambahan kasir gitu. Nah, untuk anggota kelompok kami ini ada 2, yaitu yang pertama itu ada Cahyudin dengan NIM 10107016 dan yang kedua ada Rahma Kurnia dengan NIM 10107048. Perancangan basis data merupakan proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan dari perancangan basis data yang pertama, memenuhi informasi kebutuhan user dan aplikasi secara khusus, kemudian memudahkan pengertian struktur informasi dan mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Ada 6 fase proses perancangan database. Yang pertama adalah pengumpulan data analis. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Nah, pada fase ini menggunakan sebuah high level data model seperti IRD. Kemudian fase yang ketiga ada pemilihan DBMS. Kemudian yang keempat, perancangan database secara logika atau data model mapping. Kelima, perancangan database secara fisik, dan yang terakhir adalah implementasi sistem database. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pemodelan IRD-nya. Nah, yang pertama ini ada customer, identitas customer. Di sini ada ID customer, nama customer sama alamat. Selanjutnya di sini ada transaksi. Jadi transaksi itu menghubungkan gitu antara customer dan produk. Jadi customer melakukan transaksi gitu. ID transaksi, ada primary key-nya ID transaksi, nama transaksi, ID customer sama ID produk. Jadi ID customer itu ngambil dari customer, ID produk itu ngambil dari primary key produk gitu. Nah, di sini selanjutnya ada entitas produk. Jadi ID produk sama nama produk. Selanjutnya di sini ada melakukan permintaan gitu kepada supplier. Nah, di sini selanjutnya ada supplier, entitas supplier, ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan juga nomor HP. Selanjutnya ada data gitu sebagai penghubung, atau dia itu kayak mengambil data gitu. Di sini ada ID data, nambah datanya. Selanjutnya ada ID user sama ID supplier. Jadi ID user itu sama kayak ngambil dari supplier, sama ID user ngambil dari usernya. Nah, selanjutnya ada entitas user. Di sini ada ID user, namanya, terus username dan juga paspor sama level. Jadi level itu menentukan untuk admin atau kasir gitu. Nah, di sini ada customer ke produk itu banyak gitu, karena customer kan banyak gitu, dan juga produk itu dalam suatu toko juga banyak gitu. Terus produk sama supplier itu banyak juga, soalnya produk juga banyak. Untuk supplier yang ngirim ke toko juga tidak hanya satu gitu dalam melakukan penyuplaian barang. Nah, untuk supplier ke user ini banyak ke satu gitu, soalnya kalau supplier kan banyak, kalau user ini hanya satu gitu, antara kasir dan juga pemilik gitu. Jadi yang mengoperasikannya sistemnya, dashboardnya beda-beda itu tergantung dari levelnya gitu.
Nah, mungkin itu saja gitu dari ERD. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kamus data oleh Rahmat. Kamus data. Yang pertama, untuk entitas customer ada ID customer, nama customer, dan alamat. Transaksi, ID customer, ID produk, dan nama transaksi. Entitas produk terdapat ID produk dan nama produk. Untuk supplier terdapat ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Untuk data ada ID data, ID user, ID supplier, dan nama data. Untuk user ada ID user, nama, username, password, dan level. Struktur tabel. Untuk tabel customer dengan nama ID customer, tipe data varchar dengan jumlah 10. Kemudian ada nama customer varchar 25 dan alamat varchar 50. Kemudian tabel transaksi ada ID transaksi tipe data varchar 10. Kemudian ada ID customer varchar 10 dan kolom ID produk varchar 10 dan yang terakhir ada nama transaksi varchar 20. Untuk tabel produk ada ID produk varchar 10 dan nama produk varchar 20. Untuk tabel supplier kolom ID supplier dengan tipe data varchar 10, nama supplier varchar 25, alamat dengan varchar 50, kemudian kolom nomor HP dengan tipe data integer 13. Ada tabel data dengan kolom ID data tipe data varchar 10, kemudian kolom ID user varchar 10, ID supplier varchar 10, nama data varchar 25, kemudian tabel user dengan kolom ID user tipe data varchar 10, kolom nama tipe data varchar 25, kolom username tipe varchar 15, kolom password tipe varchar 12, dan kolom level dengan tipe varchar 20. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari pemodelan database yang telah kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.